Assalamualaikum sahabat jejak kaki official. Sahabat jejak kaki official, kali ini saya ada di kawasan Pantai Gerger. Jadi berhubung dengan desas-desus kabar yang viral mengenai Bali itu sekarang pada saat tahun baru, menjelang tahun baru itu sepi. Sekarang ini saya mencoba untuk berjalan di kawasan Pantai Gerger. Pantai ini adalah salah satu pantai yang digemari tamu-tamu dari mancanegara, terutama dari Rusia dan tamu Eropa, kawan. Di sini kita bisa lihat bersama-sama pada saat siang hari ini sekitar jam 1 siang atau jam 2 siang ya. Jam 2 siang ini kita lihat banyak tamu-tamu yang bermain-main di kawasan Pantai Gerger ini, kawan. Kita akan lihat dan kita akan buktikan bagaimana apakah kabar mengenai bahwa Bali pada menjelang Natal, pada saat Natal dan tahun baru ini kondisinya tamu sepi seperti itu ya, kawan. Kita lihat bersama di sini banyak tamu-tamu yang lagi main di Pantai Gerger. Banyak tamu bersantai ria di sini, menikmati pantai yang berpasir putih yang ada di kawasan Pantai Gerger ini, kawan. Ya, memang tidak bisa kita pungkiri bahwa kondisi Pulau Bali sekarang tidak sama dengan kondisi tahun baru atau Natal seperti tahun-tahun sebelumnya, kawan. Kita bisa lihat di sini memang jumlah tamu tidak begitu seramai pada saat tahun yang lalu. Jadi kalau dibilang tamu tidak ada itu salah. Ada tamu tapi tidak seramai tahun-tahun sebelumnya, kawan. Ini mungkin disebabkan oleh beberapa isu yang saat ini lagi viral ya di kawasan, berita-berita lagi viral yang ada di kawasan Pulau Bali bahwa di Bali itu kemacetannya luar biasa. Memang itu betul, kawan. Terus sampah dan banjir ini adalah salah satu isu yang cukup mempengaruhi jumlah kunjungan wisatawan yang ada di Pulau Bali ini, kawan. Saya berharap pemerintah Kabupaten Badung atau pemerintahan daerah Bali menyadari hal ini untuk segera memperbaiki segala apa yang menjadi isu viral yang ada di media sosial ya, terutama soal banjir dan sampah, juga soal kemacetan yang ada di Bali, kawan. Sehingga Bali akan kembali seperti sedia kala, normal, tamu bisa datang secara nyaman, tidak terganggu dengan adanya kemacetan, sampah atau banjir lagi, kawan. Nah, ada satu isu lagi yang cukup menggelitik hati saya, kawan, tentang isu rasis yang dialamatkan kepada masyarakat lokal Bali yang sekarang banyak beritanya ada di media sosial bahwa Pulau Bali rasis terhadap turis atau wisatawan domestik yang membedakan dengan turis-turis mancanegara, kawan. Jadi kalau saya bicara di sini, boleh bicara ya. Kita ini di pariwisata, bekerja di jasa pariwisata, yaitu jasa pelayanan. Memang tidak seharusnya kita membeda-bedakan turis atau wisatawan domestik dari Indonesia ataupun turis dari mancanegara, karena sifatnya bisnis pariwisata adalah bisnis jasa. Jadi kita memang harus menyamakan selama mereka membayar dengan uang yang jumlah yang sama. Saya pikir kita tidak perlu membedakan. Jika kita memberi servis kepada turis lokal itu berbeda dengan turis mancanegara. Saya bisa yakinkan bahwa turis-turis mancanegara pun saya yakin tidak semuanya kaya, kawan. Banyak turis-turis
asing juga miskin. Ya, mereka datang ke Bali dengan tidak membawa uang yang sebanyak itu, tidak membawa uang. Jadi banyak turis asing juga, banyak yang kere ya. Saya bisa melihat di sini di jalan-jalan turis-turis kere itu banyak juga sebenarnya. Jadi janganlah dibeda-bedakan, janganlah mendewa-dewakan turis asing. Jadi ingat saat masa COVID dulu, bahwa yang menghidupkan kembali pariwisata di Bali itu adalah turis-turis yang berasal dari domestik, kawan. Jadi kepada pemain wisata yang ada di Pulau Bali supaya memperhatikan hal ini, karena ini sangat penting. Jika tidak, saya khawatirnya nanti Bali akan menjadi sepi karena diboikot oleh turis-turis lokal yang tidak mau datang ke Pulau Bali ini, kawan. Jadi seperti itulah, kawan, sedikit ulasan saya tentang isu negatif yang beredar di media sosial tentang Pulau Bali rasis dan kondisi Pulau Bali sekarang banyak kemacetan, kadang banjir kalau hujan, kemudian sampah-sampah ada di mana-mana, kawan. Semoga kita semua bisa memperbaiki diri dengan perubahan kondisi yang ada di Pulau Bali ini, kawan. Demikian akan saya akhiri pertemuan ini sampai di sini. Ketemu lagi nanti di video terbaru dari konten Jejak Kaki Official, kawan. Thank you, assalamualaikum, dan bye-bye, kawan.